Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Anjas dari Gadget Star. Guys, kali ini kita akan coba untuk bahas kamera dari Redmi 9C, HP terbarunya dari Xiaomi. Oke, seperti biasa ya teman-teman. Untuk di video awal kita akan ngebahas tentang fitur-fitur kameranya. Dan untuk teman-teman yang penasaran gimana hasilnya, bisa cek aja di belakang atau teman-teman bisa cek di deskripsi. Di situ saya udah nyantumin beberapa topik dari video ini, ngebahas tentang apa aja. Yuk, silakan bisa dicek ya teman-teman. Oke, kita akan bahas dari yang pertama dulu ya. Jadi kita akan bahas tentang fitur-fitur yang ada. Oke, di sini ada mode Pro, mode video, mode foto. Nah, untuk di mode video teman-teman, di sini udah support di Full HD ya, tetapi masih di 30 fps. Nah, untuk video pun di sini juga udah support makro ya teman-teman. Nanti kita coba di belakang. Kemudian ada fitur di foto itu ada LED, ada HDR, ada AI kamera, kemudian ada juga mode filter. Nah, ini menarik nih teman-teman. Untuk di mode filter itu ada beberapa mode yang bisa langsung kita terapkan saat kita jepret. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Nah, jadi saat kita nanti jepret atau mengfoto, maka akan langsung terfilter secara otomatis. Ini cukup keren teman-teman. Oke, selanjutnya di sebelahnya itu terdapat Google Lens ya teman-teman ya. Nah, ini Google Lens kita bisa aktifin atau kita bisa gunain. Ini Google Lens bisa digunakan untuk scan dokumen juga bisa ya. Oke, kita lihat di mode potret. Di sini bokeh ya, mode potret teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada mode selang waktu dan juga mode singkat atau mode time lapse ya. Oke, kita akan coba mode video yang makro yang tadi teman-teman yang tadi saya coba ya. Nah, ini dia. Ya, jadi ini benar-benar makro ya. Oh ya, di sini kan lensanya ada 3 ya. Yang satu adalah lensa utama, yang bawah ini adalah lensa makro. Coba kita tutup ya lensa makronya. Nah, jadi emang benar-benar real ya teman-teman untuk lensanya. Kita tutup lensa makronya dan oke. Kita pakai lensa makro lagi. Nah, langsung ketutup lagi. Kita lensa utama, alihkan. Nah, masih ke gambarnya kelihatan. Oke, jadi untuk kamera real ya teman-teman. Nah, untuk yang satunya ini hanya depth sensor ya. Jadi digunakan untuk biar bokehnya itu lebih enak gitu ya teman-teman dilihat. Nah, kurang lebih kayak gini untuk pakai bokehnya. Oke, kita akan coba untuk lihat di mode Pro ya. Terakhir di mode Pro ini cukup komplit ya. Kita bisa mengatur white balance, ISO, kemudian shutter speed ya teman-teman. Kita coba untuk tes apakah benar berfungsi atau tidak, dan ternyata emang benar berfungsi ya untuk di mode Pro nya. Tuh, kita bisa sampai 1/1000 ya. Ya benar. Kemudian juga untuk ini ISO, ya ISO ya teman-teman. Oke, kita lihat aja untuk foto-fotonya seperti apa ya teman-teman. Oke, jadi untuk foto pertama kurang lebih seperti ini. Bisa lihat teman-teman untuk detailnya itu juga dapat. Lihat di bagian atas langit ya, dynamic range-nya tuh udah dapat, dan lihat di bawahnya. Kelihatan ya teman-teman. HP 1,3 juta udah bisa dibilang udah cukup bagus banget. Dapat banget tuh, bisa lihat ya. Ini kalau HP yang kayak kemarin kita bahas apa sih ya, Advan G5 ya. Nah, itu bawahnya itu pasti hitam. Nah, kalau di Redmi 9C ini udah cukup bagus ya. Bawahnya tetap masih kelihatan dan langitnya pun juga masih kelihatan. Keren. Oke. Nah, ini lihat teman-teman ya, tuh detailnya juga masih cukup oke untuk hasil dari kameranya ya. Untuk warnanya, kalau di Realme, kalau teman-teman pakai HP Realme itu warna hijaunya itu dihidupin, walaupun AI-nya itu dimatikan, tetap masih ada hijaunya itu masih kelihatan teman-teman. Sedangkan untuk di Xiaomi atau di Redmi 9C ini lebih ke natural, jadi kayak biasa aja gitu.
jadi kayak sama di realnya, kurang lebih kayak gitu. Nah ini dengan mode, oh iya sayangnya ini di kamera itu nggak ada mode wide ya, jadi hanya mode standar, makro, dan juga bokeh atau potret. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk hasilnya. Nah kemudian untuk zoom, ini zoom sampai 10 kali ya. Ini zoom 7 kali, yang barusan adalah zoom 3 kali, ini zoom 7 kali, dan ini zoom 10 kali. Jadi bisa sampai zoom 10 kali. Oke, sekarang kita akan coba untuk lihat mode bokehnya teman-teman. Nah ini contohnya ya teman-teman, mode bokehnya. Dan untuk melihat lebih detail lagi, ternyata udah cukup lumayan rapih ya, bisa dilihat teman-teman ya. Nah untuk kamera depan, walaupun resolusi cuma 5 megapiksel, ternyata hasilnya juga cukup lumayan. Tuh, bokehnya juga oke. Nah tetapi untuk kamera depan detailnya kurang ya, bisa dilihat teman-teman, miss banget, banyak missnya maksudnya. Untuk kamera depan, untuk yang lainnya di kondisi seperti ini masih cukup kelihatan ya mukanya ya teman-teman. Nah ini yang tadi saya bilang di mode filter, di kamera depan pun ternyata ada, dan hasilnya juga cukup lumayan, bisa digunakan untuk gaya-gaya aja ya. Nah untuk mode makro, sayangnya di sini resolusinya masih kecil ya teman-teman, cuma 2 megapiksel, jadi gambarnya kurang begitu jelas kalau menurut saya, masih buram gitu teman-teman. Nah ini mode makronya. Nah kemudian di mode malam hari ini langsung kelihatan HP ala murahan ya, karena jelas banget, langsung banyak noise-nya, detailnya tidak kelihatan. Tuh ada sedikit cahaya aja di belakang, langsung nggak kelihatan. Oke, kemudian untuk di video di sini saya merekam menggunakan Full HD di 30 fps, dan untuk gambarnya udah kelihatan oke ya, detailnya juga dapat. Untuk fokus di sini mungkin yang kurang ya, karena autofokusnya kalau menurut saya kurang cepat. Jadi kalau ngebuat video kayak gini harus diketuk atau dideket-deketin atau deket jauhin buat ngepancing gitulah intinya teman-teman. Tuh untuk detail sih kayaknya juga udah oke banget. Ya selanjutnya saya akan coba untuk arahkan di kamera nih di kondisi sore hari ya teman-teman, dan matahari masih cukup terang nih, kelihatan banget detailnya walaupun diarahin ke atas. Hijaunya juga masih dapat, nggak ada hitam-hitamnya. Tuh masih oke ya, walaupun HP 1,3 juta tetapi kameranya masih bisa dibilang bersaing banget. Nah kalau untuk berjalan jelas banget bergoyang ya, karena nggak ada stabilizernya, baik itu AIS ataupun OIS, jadi nggak ada. Masih bisa ditoleransi ya karena HP murah. Nah ini saya akan coba untuk ngetes detail dari autofocus. Seperti tadi yang udah saya bilang, autofokusnya kurang. Tuh lama ya, walaupun kurang tetapi kalau untuk detail masih oke banget. Tuh ya, fokusnya masih kurang cepet kalau menurut saya. Sekarang kita akan coba untuk lihat di di daun-daun ya. Kalau di yang bunga-bunga kayak gini, biasanya untuk kamera jelek pun akan kelihatan bagus, karena detail dari objeknya itu kan udah bagus aja ya teman-teman, udah dasarnya bagus. Jadi kalau direkam pakai kamera apapun akan kelihatan bagus juga, walaupun mungkin detail ya. Oke, sedangkan untuk kamera depan di sini ini saya rekam di cahaya yang terang ya, di bawah cahaya yang terang. Ada sedikit gangguan di situ, tetapi kelihatan banget mukanya masih cukup kelihatan. Nah, untuk mode time lapse kurang lebih seperti ini teman-teman. Kemudian untuk mode slow motion saya kurang tahu. Tadi saya coba lihat dan cari-cari itu nggak ada. Kalau teman-teman tahu bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman, biar nanti